Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara Obrolan Rakyat. Dan malam hari ini saya bertemu dengan seorang narasumber yang sangat hebat dari pusat. Beliau adalah Bang Dr. Indra Kusumah, SPSI, MSI. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau luar biasa sekali memberikan materi di hadapan berbagai organisasi kepemudaan di Provinsi Bengkulu dengan semangatnya, dan sangat logika beliau sangat masuk akal sekali dengan materi yang beliau sampaikan berkaitan dengan rencana Presiden Jokowi ataupun pemerintah Indonesia di bawah komando Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, malam ini saya ingin menggali dengan beliau, tapi sebelumnya ini sudah, karena ini di Bengkulu, sudah kemana saja di Bengkulu tadi? Jadi salah satu adalah daerah yang kemudian tempat Fatmawati sebagai penjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Sudah kemana saja tadi? Kalau yang sudah jalan-jalan ke pantai terutama ya. Ke pantai ya. Menikmati hidangan sambil kemarin lihat sunset begitu. Indah ya. Wah, luar biasa kota Bengkulu. Bengkulu itu luar biasa. Bang Dr. Indra Kusumah ini, beliau adalah Presiden DPP Gema Keadilan. Ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Bengkulu, dan saya ingin menggali lebih jauh sebetulnya alasan yang Abang sampaikan berkaitan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk kemudian pindah ke Kalimantan, itu ibu kotanya. Ini seperti apa sebetulnya penyikapan dari Gema Keadilan? Iya. Ini Mas Bang Melian. Siap. Bang Melian. Kita ini beberapa waktu lalu tiba-tiba dihebohkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Betul ya. Oleh pemerintahan Pak Jokowi terutama. Padahal seingat saya ketika beliau kampanye dan sebagainya nggak ada tuh terdengar rencana pemindahan ibu kota negara. Ya, ini kan tiba-tiba muncul. Ini pesanan dari mana? Yang janji kampanye saja masih banyak yang belum dilaksanakan. Betul. Buyback Indosat lah, tidak akan ngutang luar negeri dan lain sebagainya. Itu tidak atau belum terlaksana. Tiba-tiba bikin program yang bahkan berkonsekuensi terhadap anggaran yang sangat besar. Ratusan triliun. Itu kalau normalnya biasanya kata para ahli kemungkinan berkali lipat, 3 kali lipatnya. Jadi sampai 1.500 triliun kemungkinannya. Nah, seperti kereta api cepat sekarang kan tiba-tiba nambah sekian triliun gitu. Dan kemudian di cover oleh APBN. Padahal awalnya bilang tidak akan menggunakan APBN. Ternyata APBN keluar juga. Seperti dulu BLBI jadinya. Ditalangin oleh negara. Nah, terkait dengan pemindahan ibu kota ini tidak termasuk dalam perencanaan pemerintahan, apalagi dalam konteks yang disampaikan kepada rakyat ketika kampanye. Kita tidak mendengar rencana itu. Tiba-tiba muncul. Makanya ini kepentingan siapa nih? Betulkah ini kepentingan nasional atau kepentingan justru kepentingan pihak-pihak lain? Orang-orang tertentu. Orang tertentu. Bahkan mungkin ya kecenderungannya antara ini kepentingan bisnis atau kepentingan nasional nih. Nasional interestnya, kepentingan nasionalnya yang mana yang lebih besar dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Betul. Dan ternyata kan diseriusi oleh pemerintahan sehingga kemarin Presiden Jokowi telah mengirimkan surpres, surat presiden ke DPR terkait dengan rancangan undang-undang ibu kota negara. Jadi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan. Betul. Ada 2 kota kalau nggak salah, Penajam Pasir dan Kutai. Saya lupa itu dua kota lah intinya di Kalimantan ya. Intinya akan pindah ke daerah Kalimantan. Itu yang disampaikan. Dan DPR juga macam-macam, ada yang akan membahas, ada yang tidak begitu ya. Makanya di sini setelah kita melakukan kajian ini justru kita dorong agar tidak dibahas lebih lanjut di DPR karena ide ini tidak relevan sebenarnya, tidak relevan. Memang ketika bicara ibu kota existing saat ini kan berarti dengan Jakarta. Betul. Ya. Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota DKI kan,
daerah khusus ibu kota. Dan DKI menjadi daerah khusus itu karena faktor kesejarahan. Betul ya. Dulu proklamasi di Jakarta, termasuk tadi Ibu Fatmawati juga menjahit sangsaka merah putih itu kan di Jakarta. Termasuk ada di sejarah Menteng 31. Betul. Menculik. Itu Ya, sebagainya, termasuk juga dengan sejarah Sumpah Pemuda. Betul. Itu di Jakarta juga, yang di situ disepakati 3. Satu tanah air, Betul. satu bangsa, Betul. dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bukan satu bahasa, Ya. bukan satu bahasa, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Karena kalau satu bahasa, berarti nggak boleh bahasa daerah. Betul. Kalau menjunjung bahasa persatuan, bahasa daerah tetap diakui. Tetap diakui ya, sebagai kekayaan Indonesia. Itu kejeniusannya para pemuda itu di yang ketiga ini terutama di bahasa persatuan, karena akhirnya kita bisa nyambung kalau ngobrol dengan Papua, Aceh, Bengkulu dan sebagainya karena ada bahasa Indonesia meskipun bukan dari bahasa yang paling banyak kan Jawa, paling banyak Jawa penggunanya, tapi yang dipilih bahasa Indonesia yang notabene dari Melayu karena memang bahasanya itu relatif setara, tidak ada tingkat-tingkatan gitu, seperti itu. Nah, itu sejarah. Jadi ada faktor kesejarahan yang tidak boleh dilupakan. Sehingga di Indonesia itu kan ada beberapa daerah khusus atau daerah istimewa. Ada Aceh, ada Jakarta, ada Yogyakarta, dan ada Papua. Masing-masing secara legal formal menjadi sebuah daerah khusus atau daerah istimewa. Betul. Nah, dulu sempat ada upaya pencabutan daerah istimewa Jogja, keistimewaannya yang secara tak langsung mau dicabut begitu ketika ada rencana dari pemerintah untuk pemilihan gubernur secara langsung. Berarti itu menghilangkan keistimewaan Jogja. Faktor kesejarahan, peran dari Kesultanan Jogja yang saat itu luar biasa kepada Indonesia sehingga diberi daerah istimewa. Kalau pemilihan langsung berarti kan secara tak langsung dicabut keistimewaannya. Dan alhamdulillah itu ditolak oleh publik dan tidak jadi. Nah, saat ini yang mau dicabut khususannya itu Jakarta, gitu. Ibu kota ya. Sebagai ibu kota, makanya wah ini ada apa ini gitu? Ini kepentingan apa? Kepentingan siapa? Ini kan perlu kita gali. Betul. Memang tadi saya sampaikan idealnya pusat pemerintahan dengan pusat bisnis itu terpisah. Saat ini Jakarta memang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat Bisnis ya. bisnis. Pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Idealnya dipisah. Seperti di Amerika ada Washington sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnisnya kan New York. Ya. Atau di Malaysia Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan, pusat bisnis, pusat pemerintahannya di Putrajaya. Nah, kalau Indonesia itu bersatu ya. Kalau Indonesia bersatu, nah idealnya dipisah. Cuma kan solusinya bukan pusat pemerintahannya saja yang dipisah, dipindah. Justru kan di antara alasan pemindahan itu untuk pemerataan. Pemerataan ya. Justru kalau untuk pemerataan bukan pusat pemerintahannya, pusat ekonominya yang dipisah. Bahkan bukan dipindah. Kalau dipindah kan dari satu titik ke titik lain. Betul ya. Kita itu bahasa saya itu dipecah. Tapi tetap di Jakarta. Pusat pemerintahan di Jakarta, pusat bisnisnya yang dipecah. Sehingga ada banyak pusat-pusat bisnis baru. Nah, kalau banyak pusat bisnis baru, pusat keuangan baru, maka kesejahteraan di daerah-daerah baru ini akan terangkat. Beda dengan hanya pindah satu ibu kota, hanya dari itu aja. Betul ya. Dan secara prediksi secara ekonomi kan dampak secara ekonomi hanya sekitar 0,1 sampai 0,3%. Dan bisa meningkatkan ekonomi ya. itu pun menurut pakar baru dirasakan ketika infrastrukturnya sudah siap, itu 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Sangat lama sekali kan. Beda kalau yang dipindahkan itu atau dipecah. Kalau dipecahkan ke banyak titik ya. Itu pusat ekonominya. Misal begini. Selama ini ada banyak perusahaan yang misalkan beroperasi paling banyaknya itu di berbagai provinsi di Indonesia. Termasuk Bengkulu ya. Bengkulu ada Bengkulu, bisa di Lampung, di Jawa Barat, di Banten begitu. Jawa Tengah atau di Kalimantan, Sulawesi, Papua, tapi kantor pusatnya di Jakarta. Sehingga pajaknya yang dapat Jakarta. Yang menikmati. Yang menikmati Jakarta. Padahal kekayaan alamnya di kekayaan alamnya sebenarnya di daerah. Maka
ide kita adalah pemerintah kan pemerintah yang harus ngatur bisnis sebenarnya. Betul, ya. Bukan pebisnis yang ngatur pemerintah. Betul. Dengan mewajibkan kantor pusat perusahaan itu di tempat dia beroperasi paling banyak. Jadi kalau beroperasinya tambangnya, pertanian, peternakan, ataupun pabriknya itu misalkan di Bengkulu, ya harus di Bengkulu kantor pusatnya. Ya. Sehingga pajaknya juga yang dapat Bengkulu, maka kesejahteraannya akan lebih terangkat. Lebih terangkat lagi. Ya. Ini akan lebih memecah ke banyak daerah. Kalau diwajibkan buat peraturan gitu. Nah sekarang ini kita lihat harus dilakukan pemerintah harusnya kan. Idealnya begitu. Kalau kita lihat sekarang justru seolah-olah pemerintah yang dikendalikan oleh kekuatan bisnis gitu. Hampir mayoritas itu beberapa daerah memang dugaannya seperti itu. Pebisnis yang mengendalikan. Karena kenapa? Dugaannya adalah ijon politik kata orang itu. Jadi pada saat mau maju pilkada dan lain sebagainya, itu pengusaha yang membiayai. Nah, sekaligus gini, konteks yang bisa kita lihat saja, ketika nanti misalkan jadi pindah, gedung-gedung kementerian, ya betul, dan banyak selain kementerian juga, badan dan sebagainya, rencananya kan disewakan atau dijual ke pihak swasta, berarti kan yang menikmati swasta. Kan pindah nanti kan? Iya. Bagaimana dengan gedung-gedung itu kan? Betul. Ya. Nah, justru kalau begitu yang mendapatkan manfaat kan berarti justru pihak lain. Pihak lain. Justru idealnya itu tadi, pemerintah yang ngatur pengusaha. Bukan pengusaha yang ngatur pemerintah. Pemerintah yang ngatur, misalkan tadi kantor pusatnya di daerah paling banyak beroperasi. Kan tidak perlu biaya APBN, mereka punya dana sendiri untuk gedung kantor itu ya. Tempat pabriknya yang paling banyak dan sebagainya kan mereka punya dana sendiri. Tinggal tanda tangan aja kalau seperti itu. Tapi kemudian pusat ekonomi jadi tersebar banyak di banyak daerah. Ya. Dan sebenarnya kantor pusat selain di Jakarta juga beberapa sudah ada. Artinya ini bukan hal yang mustahil, tinggal diwajibkan saja. BUMN misalkan. Ada yang di Bandung kan kereta api, PT Pos. Artinya tidak semua di Jakarta. Nah, yang di Jakarta tinggal diwajibkan saja agar wajib di daerah beroperasi paling banyak. Makanya akan merasakan manfaatnya. Bengkulu dapat manfaat. Aceh, Lampung, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya dapat manfaat. Beda dengan hanya pusat pemerintahan yang dipindah. Apa manfaatnya buat Bengkulu coba? Tambah susah. Kalau kita mau ke Kalimantan, makin jauh kan? Makin jauh. Saya membayangkan kalau kita punya keperluan ke Kementerian SDM, misalkan mengadvokasi masyarakat, itu kan berapa kali penerbangan. Betul. Ya, artinya malah makin susah. Manfaatnya nggak begitu kerasa untuk daerah lain. Nah, kalau kemudian alasannya kalau yang dipecah pusat ekonominya bisa dapat manfaat. Jadi itu yang harus dilakukan pemerintah seharusnya kan? Kita sarankan begitu. Nah, kalau kemudian alasan bahwa Jakarta sudah terlalu padat, sudah terlalu macet, dan bahkan ada juga yang menakut-nakuti akan tenggelam. Karena Jakarta sering banjir dan sebagainya. Betul. Nah, ini menurut Pak Presiden seperti apa? Ini Presiden ini. Begini, Bang Melian. Jakarta sudah tidak layak. Ada macam-macam alasannya kan. Jakarta tenggelam. Ya. Banjir, macet, paling umum itulah. Paling umum itu. Ya, kita jawab satu-satu ya. Pertama, Jakarta tenggelam. Ternyata kata pakar dari ITB itu hanya clickbait bahasa media aja. Clickbait. Jadi nggak akan kalau benar-benar tenggelam itu enggak. Enggak. Tapi bahwa ada penurunan, ya tapi sekian sentimeter dalam waktu yang lama. Jadi itu clickbait agar masyarakat punya perhatian. Viewernya banyak. Iya. Dan kalau kita lihat misalkan seperti Belanda, ibu kota Belanda itu di bawah permukaan laut, tapi kan nggak banjir. Nggak banjir, nggak tenggelam juga. Artinya bukan banjirnya yang ditakuti, sehingga ditakuti kemudian lari, tapi kemudian itu yang dicari solusinya kan. Iya. Nah, yang kedua banjir. Banjir. Kalau tadi kan tenggelam ya, karena amblas. Itu lebih, ketika saya baca kata ahli, enggak, itu clickbait aja bahasa pemediaan biar orang ngeh dengan itu. Tapi bahwa akan tenggelam seperti yang dibayangkan, enggak sampai seperti itu. Ya. Kemudian kalau terkait dengan banjir, ternyata kalau ditata dengan baik seperti yang dilakukan oleh gubernur sekarang, titik banjir dibandingkan dengan periode sebelumnya jauh berkurang. Ya. Memang masih ada, tapi jauh berkurang. Artinya bisa ditata. Macet pun begitu. Saya waktu kuliah S2 itu di Jakarta.
Macetnya luar biasa. Kuliah malam sampai malam masih macet, sampai jam 10-an masih macet. Kadang tengah malam juga masih macet. Jakarta. Sekarang ketika saya ke Jakarta lagi jauh lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kan banyak orang. Dengan tadi sumber gula-gula ekonominya kemudian dipecah, bukan dipindah, dipecah. Kalau dipindah kan hanya ke satu titik ya, ini dipecah ke banyak titik. Maka orang pun tidak akan menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi, karena pusat-pusat bisnisnya, kantor pusat segala macam kan tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Seperti itu, maka akan berkurang juga. Itu pun berdampak terhadap pengurangan penduduk, baik penduduk asli siang ataupun malam istilahnya ya. Karena yang tinggalnya bisa jadi daerah Bekasi, Depok, Bogor, kalau siang kerja ke Jakarta begitu. Karena kantornya di situ. Nah, kalau dipecah kantor-kantor pusat itu ke daerah, ya mereka juga akan pindah sesuai dengan pekerjaannya. Ini pun akan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Dan begini, pemindahan ibu kota itu kan tidak menyelesaikan masalah Jakarta. Betul kan? Ya. Padahal dulu Pak Jokowi ketika nyalon jadi presiden, bahasanya begitu yang kita baca di media. Ya, masalah Jakarta akan kita selesaikan kalau saya jadi presiden. Betul. Ternyata ketika setelah jadi presiden dipindahin ibu kotanya. Itu kan nggak nyelesain masalah. Betul. Kalau mau tata. Misalkan kenapa ya, saya dapat informasi dari teman yang sekarang di Jakarta. Sekarang masih ada banjir memang, meskipun titiknya berkurang. Tapi diantaranya karena ada program dari pemerintah pusat yang di stop saat ini untuk penataan Jakarta. Karena Jakarta ini sebagian cukup besar peran pemerintah pusat. Justru kalau mau tata itu, dan itu untuk itu. Jadi masalah itu bukan dihindari kan? Tapi bukan dihindari, dicarikan solusinya. Betul. Kan? Ditambah lagi begini, kalau kemudian pindah gitu, ternyata kereta cepat kan jadi, loh ngapain ke Jakarta kalau ibu kotanya pindah, kan begitu bahasa teman-teman gitu. Kereta cepat, ini nyambung dengan kereta cepat nih. Jadi kan nggak terintegrasi dengan kebijakan yang itu. Sama pengamat ekonomi itu ya? Iya. Yang sampai hari kiamat kan nggak akan balik. Iya, karena secara hitung-hitungan ya itu susah. Untuk balik modalnya entah kapan gitu. Sampai hari kiamat pun. Ditambah dengan adanya sekarang tol layang yang MBZ, itu 1,5 jam nyampe kok. Kurang dari 2 jam bisa kalau kecepatan 140-an begitu. 2 jam itu nyampe. Itu kan hampir sama, karena kereta api cepat, apalagi infonya hanya sampai pada Larang, nanti naik kereta lagi lebih lama justru nyampe ke artinya sikap dari Gema Keadilan jelas itu menolak rencana itu, di samping terkait dengan anggaran akan menguras APBN kita kan. Betul. Termasuk juga akan melibatkan sektor badan usaha milik negara, BUMN dan sebagainya, termasuk kalau nggak salah pihak swasta juga kan. Nah ini kan artinya kan akan menguras potensi-potensi keuangan yang seharusnya itu digunakan untuk pembangunan, mencarikan solusi persoalan yang ada di bangsa ini kan. Iya, termasuk daerah lain kan. Ya, daerah lain, ketimbang harus memindahkan pusat pemerintahan ataupun ibu kota kan. Betul. Nah persoalannya satu Bang, bahwa tadi yang disampaikan terkait dengan rancangan undang-undang berkaitan rencana Pak Jokowi itu, ini kan bergantung dengan persetujuan DPR, surpres surat perintah presiden itu. Karena kita ingat juga pada saat pengesahan undang-undang revisi undang-undang KPK, pada saat partai koalisi yang kemudian gemuk itu akhirnya lolos. Nah ini menjadi pertanyaan kan, walaupun ini apakah kemudian potensi ini disahkannya undang-undang ini nanti akan, karena koalisi sangat gemuk sekali. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, karena pemerintah didukung bukan penuh, didukung mayoritas lah. Nah ini kan berpotensi akan disahkan dan ibu kota akan pindah. Seperti apa logika itu Bang? Nah pertama, pemindahan ibu kota ini kan bukan sesuatu yang hanya setahun 2 tahun ya. Ya betul. Aplikasinya. Kemudian realnya itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa sampai 10 tahunan, 15 tahun sampai ke betul-betul memang siap kalau misalkan seperti itu. Dan dalam waktu itu situasi politik bisa berubah. Bisa berubah ya. Masih ingat dengan
kebijakan laut yang diuruk di Jakarta, reklamasi ya. itu kan sudah jalan luar biasa. Pergantian rezim di stop kan? Begitu. Ya, artinya maksudnya optimis ya? Optimis saya. Pertama terkait dengan pergantian rezim. Justru harapannya dicari capres yang berani untuk menolak itu. Menolak itu ya. Menyelamatkan uang negara. Harus pindah itu kan? Iya, dan kemudian lebih menjamin pemerataan dengan tadi. Justru pusat ekonominya yang dipecah. Yang kedua, ada juga rancangan undang-undang yang diajukan, yang dibahas dan kemudian gagal. Karena ada tekanan dari publik yang luar biasa. Jadi ada gerakan ekstra parlementer. Nah, Gema Keadilan yang mainnya di ekstra parlementer. Ya, kita akan galang elemen-elemen kawan-kawan pemuda, elemen masyarakat yang sadar akan hal ini, bahwa ini kepentingan bisnisnya jauh lebih kental daripada kepentingan nasional. Kepentingan bisnisnya lebih kental. Kepentingan siapa? Iya, karena ya dari bisik-bisik tetangga itu para pengusaha udah mulai kapling-kapling di sana tuh. Seperti itu. Selain juga sudah mulai ngincar, kementerian ini kita yang akan ambil gedung yang di Jakartanya. Berarti ini kan ada kepentingan bisnis juga. Karena kalau kepentingan nasional, tambahan misalkan, ternyata kan lokasinya itu sekarang justru makin mendekat, meskipun dekat banget sih enggak, tapi makin mendekat ke Laut Tiongkok Selatan, Laut Cina Selatan yang merupakan di situ jadi pusat konflik sekitar 5-6 negara. Betul ya. Jadi ini ibu kota makin mendekat gitu. Makin mendekat, betul ya. Bahkan ada analis juga yang menyampaikan bahwa kan dekat lautnya itu laut dalam yang justru teknologi kita untuk pengamanan itu masih di bawah negara-negara lain. Justru cukup berbahaya begitu. Ya. Lebih berbahaya dibandingkan dengan DKI Jakarta. Selain faktor lingkungan yang justru akan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan, itu kan dari teman-teman Walhi. Selain dalam konteks budaya juga terancam suku Dayak yang ada di daerah situ, terancam terusir, terganggu dan terusir, terancam gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini kan perlu diperhatikan betul. Karena itu kan hektaran yang akan memakai. Betul. Kan itu ya. Iya. Ya baik. Jadi sangat logis sekali apa yang disampaikan Presiden Gema Keadilan, sahabat sekalian, berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota Jakarta. Mending ngurusi persoalan yang lebih substansi untuk kemakmuran masyarakat kan. Saya pikir seperti itu. Betul. Kan? Artinya tadi menarik juga bahwa dicari calon pemimpin ke depan, pemimpin Indonesia yang kemudian mempunyai visi menyelesaikan persoalan bangsa, tapi kemudian menolak terkait dengan pemindahan ibu kota itu. Iya, lebih tepat menyelesaikan masalah di Jakarta, support untuk penyelesaiannya, dan kemudian pusat ekonominya yang dipecah. Yang dipecah sehingga provinsi-provinsi lain, ada banyak provinsi yang merasakan manfaat juga. Memang konsekuensinya Jakarta bisa pajaknya menurun, tapi nggak apa-apa. Yang namanya ibu bisa jadi berkurang, tapi anak-anaknya atau daerah lain lebih sejahtera kan senang. Karena sekarang udah luar biasa kalau konteksnya Jakarta. Insya Allah tidak akan kekurangan begitu. Baik, sangat luar biasa sekali dialog kita kali ini di obrolan rakyat bersama Presiden DPN Gema Keadilan. Nah, apa nih Bang closing statement nih Bang terkait dengan dialog kita kali ini? Ya. Bahwa Jakarta itu memiliki akar sejarah yang luar biasa di Indonesia, sehingga diberi kekhususan sebagai ibu kota. Ya. Dan itu saat ini ada upaya untuk mencabutnya. Secara tak langsung seolah-olah menganggap remeh, menyepelekan faktor kesejarahan itu. Ya. Padahal justru yang akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terkait dengan pemerataan itu ketika pusat bisnis keuangannya yang dipecah. Yang dipecah sehingga tidak hanya Jakarta, daerah-daerah lain pun jadi semakin bertumbuh dan berkembang. Nah, dengan hal seperti itu kan yang kita butuhkan pemerataan. Bukan hanya kesejahteraan. Kalau kesejahteraan tapi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kasihan daerah-daerah termasuk Provinsi Bengkulu kan tadi dapat info kedua termiskin di Sumatera misalnya gitu. Kedua. Pernah jadi kan, nomor 1. Pernah nomor 1 ya Allah. Nah, itu kan
support oleh pemerintah pusat, apa nih strateginya? Dan banyak kekayaan alam Bengkulu yang kemudian dikeruk. Nah itu dia. Sektor tambangnya, emasnya dan lain sebagainya. Tapi yang lebih banyak merasakan manfaatnya Jakarta kan, karena rata-rata kantor pusatnya di situ juga. Seperti itu. Makanya saran kita tadi, tolak ya. Pemindahan ibu kota negara, jaga keikhasan, keistimewaan, kekhususan Jakarta sebagai ibu kota, dan kemudian prioritaskan program kebijakan yang lebih menjamin pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Tidak terfokus hanya satu titik saja. Baik. Dan yang paling penting juga adalah Pak Jokowi bersama Ma'ruf Amin fokus menunaikan janji-janji kampanyenya. Betul. Jangan malah ngurusin yang nggak dijanjiin dulunya. Ini kepentingan siapa ini begitu. Lebih tepat dan bahkan rakyat akan mengapresiasi ketika concern dengan janji-janji politik yang dulu telah disampaikan kepada masyarakat. Itu masih banyak Pak Jokowi yang belum dilaksanakan. Fokus di situ. Kita akan dukung kalau itu. Meskipun kita di oposisi, kalau yang bermanfaat untuk rakyat kita dukung. Pasti didukung ya. Tapi kalau yang nggak jelas seperti ibu kota negara ini ya kita tolak. Baik, terima kasih Dr. Indra Kusuma, SPSI, MSI. Masya Allah. Selamat datang di Bengkulu dan mudah-mudahan menjadi nyaman di Provinsi Bengkulu. Amin. Dan ke depan bisa berkunjung kembali di Provinsi Bengkulu. Insya Allah. Semoga bermanfaat dan Pak Presiden Jokowi inilah ide bukan hanya menyampaikan kritik atau protes atau tolak, tapi juga kemudian solusi yang ditawarkan oleh Bang Indra Kusuma. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa kemudian membuka pikirannya sehingga kemudian membatalkan rencana pemindahan ibu kota Jakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.